Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta PPL non-struktur siang ini. Hari ini kita dalam program PPL non-terstruktur kita dalam bincang profesi konsultan pajak. Izin saya mengucapkan salam sehat dulu nih kepada Bapak Ibu nih, kepada narasumber yang sudah tidak asing lagi nih, wajah-wajah yang luar biasa. Ya. Jadi kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung secara daring via Zoom, khusus Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, Bapak-bapak yang narasumber nih ya, yang online, termasuk Bapak Ibu peserta. Perkenalkan, saya Jemi Sutiono, host ya, jadi selaku host acara ini, siang ini akan berbincang dengan para narasumber yang sangat luar biasa, telah hadir bersama saya, ya, Pak Nuryadi Mulyo Diwarno, ada Pak Hari Yasin, ada Pak Nur Hidayat, ada Pak Irwan Wisanggeni, ada Pak Andreas Budiman, ada Pak Prianto, tapi Pak Prianto sudah confirm dengan saya bahwa beliau berhalangan karena harus menguji, maka mohon maaf nih kepada Bapak Ibu peserta, jadi tidak bisa sharing siang ini terkait kegiatan menulisnya. Ya, mungkin lain waktu kita akan undang spesial buat beliau. Oke, hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022, kami dari Departemen PPL Pengurus Pusat IKPI menyelenggarakan PPL non terstruktur dalam program bincang profesi konsultan pajak dengan topik khusus konsultan pajak menulis. Program ini terselenggara dengan tujuan utama, pertama kita akan mempelajari dan meningkatkan kompetensi baik dari sifat dan karakter profesi konsultan pajak. Kedua, kita akan melatih kemampuan individual dalam kepemimpinan, manajemen bisnis, dan mengelola lingkungan. Ketiga, kita akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha jasa profesi konsultan pajak. 4. Mengembangkan manajemen kantor secara profesional dan memajukan usaha serta meningkatkan kesejahteraan profesi konsultan pajak itu sendiri. Semoga program ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kita tahu Bapak Ibu, tidak sedikit rekan-rekan kita konsultan pajak yang begitu padat aktivitas dalam kegiatan profesinya, tetapi secara spesifik memiliki hobi khusus, yaitu mengajar dan menulis. Dan kita ketahui pula bersama bahwa menulis merupakan aktivitas profesional yang memiliki nilai satuan kredit PPL sesuai ketentuan yang berlaku. Kita sebelum memulai ingin berpantun sedikit. Jalan-jalan naik gerobak, beli rujak cingur pakai terasi. Nah, di sini para ilmuwan konsultan pajak bercerita pengalaman dalam bincang profesi. Masuk kan nih Pak Nur? Ini saya harus nanya suhu dulu nih. Karena Pak Nur nih luar biasa nih. Aduh. Oke, saya akan cerita sedikit. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal para narasumber yang tidak asing lagi, yang merupakan sebagian besar juga merupakan narasumber daripada program PPL kita. Ya, yang pertama saya perkenalkan bersama kita adalah Pak Nuryadi Mulyo Diwarno. Beliau sudah berusia yang sangat sepuh, namun jiwanya muda karena semangat kerjanya luar biasa. Beliau kalau disuruh kerja secara tim luar biasa. Saya salut karena pernah kerja sama dengan beliau. Jadi tidak diragukan kompetensi maupun pengalaman maupun keinginan berbagi. Nah, saya ini sangat belajar banyak dengan beliau. Nah, beliau ini juga pernah mengabdi di Kementerian Keuangan sebagai staf di Direktorat Jenderal Pajak sekitar 30 tahun lebih. Dan pernah juga menjabat sebagai Eselon 1 selaku direktur. Eselon 2 ya Pak Nur? Wah, tadi udah mau Eselon 1 dikoreksi Eselon 1. Ya ternyata beliau sudah pernah menjabat sebagai Eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi beliau juga selepas mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak lalu berkiprah ke swasta, yaitu sebagai partner ya.
Oh temen katanya, tapi dia senangnya merendah nih beliau nih, luar biasa. Oh, ya. Beliau ilmunya tinggi tapi mencoba untuk merunduk seperti padi. Ya, saya belajar banyak dengan beliau. Jadi sudah puluhan tahun ya beliau mengecap dunia profesi. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana beliau ya menyampaikan kiat-kiat menulisnya, menyalurkan hobinya. Bagaimana beliau hobi juga menggali pengetahuan dan berbagi. Beliau juga ini secara akademik ya selaku master nih, master atau magister nih, karena dia berpendidikan akademik S2. Ya nggak tahu nanti ilmu khususnya apa, nanti kita gali dari penulis satu ini. Karena beliau tidak melihat usia, tapi spiritnya. Yang saya salut dari beliau adalah spirit. Spirit mengajar, spirit berbagi, spirit belajar. Yang kedua, saya dan kita semua tidak asing lagi. Ada konsultan pajak senior kita yang berasal dari daerah dan sudah on air, ya stay tune bersama kita, yaitu di Zoom bersama kita Pak Hari Yasin. Ya, saya menyapa beliau Pak Hari Yasin. Ada Pak Hari Yasin. Nah, Pak Hari Yasin ini konsultan pajak yang memang berprofesi secara khusus mendalami hukum formal dan hukum sengketa, baik mulai dari pemeriksaan, keberatan, dan banding. Bahkan beliau sudah menelurkan. Oh ya, saya lupa nih, Pak Nur juga sudah menulis ya buku-bukunya beliau. Sudah 4 buku kalau nggak salah Pak Nur ya tadi ya. Saya terlupa nih, mohon maaf Pak Nur. Pak Nur ini sudah 4 buku yang sudah saya sedikit juga dibagi saya ilmunya, konsumsi. Jadi ada 4 buku yang beliau sudah terbitkan. Nah, Pak Hari Yasin juga ini sudah menulis beberapa buku yang terekam oleh kita, ada 5. Jadi beliau selain di aktivitas konsultannya, jadi dia juga menulis dan bahkan menulis secara khusus, baik mulai dari seputar pengampunan pajak ya tahun 2016 yang lalu praktik beracara di pengadilan pajak, baik banding maupun gugatan, dan hukum pajak secara khusus. Dan belakangan ini kalau nggak salah Pak Hari Yasin terakhir menuju Indonesia Emas ya Pak Hari Yasin ya. Oke, Pak Hari Yasin sudah siap menuju Indonesia Emas ini. Karena dengan view misinya beliau mencatatkan sesuatu ide. Ya, nanti kita gali juga ya dari beliau. Bagaimana beliau mengeluarkan ide kreatifnya. Oke, beralih kepada narasumber berikutnya, saya akan menyapa Pak Nur Hidayat. Ya, Pak Nur Hidayat ini juga narasumber PPL kita ya, yang sering rajin untuk berbagi ilmu. Beliau juga ini ternyata penulis kita ini doktor semua. Tadi Pak Hari Yasin juga doktor, Pak Nur Hidayat juga doktor. Jadi saya mudah-mudahan nih habis ini saya ketularan nih dokter. Ketularan dulu paling tidak. Amin, amin. Beliau ini pengajar ya, jadi pengajar juga di Fakultas dosen PPAK ya, Unpad, Universitas Pajajaran. Jadi beliau senang berbagi memang ya, selain aktivitas profesinya ya selaku konsultan, akuntan, dan juga mengajar, bahkan menulis buku. Publikasi buku yang kita catat ada 3 buku ya Pak Nur ya, Pak Nur Hidayat. Baru 3. Baru 3 ya, dan akan selanjutnya akan ada lagi Pak ya. Jadi kalau boleh saya bacakan, insya Allah ya, semoga Pak dan Bapak ini kumnya jadi juga mungkin sudah banyak ini kumnya. Karena dia bukunya ini ada di sekitar pemeriksaan pajak, corporate tax risk management, dan profesi konsultan pajak di Indonesia beliau tulis juga. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagian besar juga sudah mengkonsumsi buku-buku beliau. Ya, jadi kita senang juga nih ya, banyak teman-teman profesi yang aktif dan berbagi ilmu, baik secara ide, kreativitas maupun pengalaman pengetahuannya. Oke, saya akan beralih memperkenalkan Pak Irwan Wisanggeni. Beliau juga nih calon doktor ya, sudah doktor Pak Irwan? Wah, tapi kandidat nih kelihatannya, karena momen-momennya saya dengar Pak Irwan nih kandidat juga. Ya, karena beliau dosen Trisakti ya, yang saya kenal ini beliau juga salah satu pengurus IKPI Jakarta Barat.
Beliau dengan kepangkatan lektor ya, sekitar 300 kum nih kalau secara akademik. Jadi beliau memang sudah menguasai keilmuan, pengetahuan dan bahkan mengajar. Ya, beliau juga berpengalaman selaku konsultan pajak bersama selaku tax partner bersama Pak Dr. Puspa Hadi Bunyamin, dan juga dosen di beberapa universitas seperti Trisakti School of Management, Universitas Prasetya Mulia, ya, dosen Fakultas Ekonomi UPH juga, Universitas Pelita Harapan. Bahkan dia rekan juga nih sama saya karena dia di Fakultas Ekonomi Mercu Buana. Jadi banyak ini tempat dia ngajar. Jadi saluran pembelajarannya dia banyak. Ini nggak tanggung-tanggung dia, ya. Ini benar-benar lebih excitement. Dan bahkan bukunya yang sudah dia tulis nggak tanggung-tanggung yang saya catat, ya. Jadi ada 8 buku. Jadi nanti kita gali ini bersama Pak Irwan. Karena beliau kalau kita sering mengamati teman-teman Bapak Ibu, beliau juga sering menulis, yaitu penulis lepas, ya, tulisan di Bisnis Indonesia, dan juga kadang Sinar Harapan Pak, masih nggak? Masih Kompas ya. Jadi Pak Irwan senang menulis di harian. Jadi dia penulis lepas juga, jadi maka sangat senang berbagi ide, kreativitas, pemikiran, informasi yang dia dapatkan. Jadi 8 buku ini juga berkisar tentang pajak, kritikan tentang perpajakan yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ya. Jadi luar biasa cara beliau menulis, nanti kita coba gali. Oke, saya akan beralih kepada narasumber berikutnya, yaitu Pak Andreas Budiman. Pak Andreas Budiman, sudah di Zoom? Oke. Sudah, Baik Pak. Pak Andreas, ya beliau ini yang kita kenal sebagai Ketua Cabang Palembang, Pak Andreas, ya. Jadi Pak. beliau juga berpengalaman belasan tahun nih selaku konsultan pajak yang berprofesi mengkhususkan pada penyelesaian sengketa, ya Pak, ya. Jadi advokat pajaknya, ya. Ini beliau aktif sekali dan sangat juga membawa kasus-kasus kliennya ini sampai kepada tingkat peninjauan kembali, dan bahkan beliau juga nggak segan, ya, sehingga bisa berperkara di TU, ya, atau di PN, ya, mungkin, ya. Ya Pak, ada. Betul. Jadi luar biasa ini. Wajah beliau ini wajah advokat yang tapi memang senang menulis. Sudah berapa buku Pak Andreas yang Bapak sudah tulis? Baru 2 Pak. Baru 2, ya. Akan ada lagi Pak? Ada Pak, kemungkinan ada Pak. Pak Andreas nih ternyata senang menulis juga. Nanti kita gali Pak Andreas, ya. Oke, kita akan masuk kepada topik-topik pertanyaan khusus. Nah, karena ini berakhir pada Pak Andreas, saya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Andreas terlebih dahulu. Siap. Pak Andreas kan punya teknik nih, ya, cara menulis, lalu bagaimana mempertahankan semangat menulis Bapak. Lalu ide Bapak menulis itu dari mana Pak Andreas? Boleh berbagi dengan kita? Baik, selamat sore rekan-rekan, salam sehat. Terima kasih, ini kesempatan langka Pak Jemi, terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebenarnya kalau saya, ya Pak, ya, saya merasa paling junior di antara narasumber pada sore hari ini. Ya, kalau saya awal menulis itu yang buku pertama itu Pak Jemi, itu Pertanggungjawaban Pidana Perpajakan, itu awalnya tidak sengaja Pak Jemi. Oh, tidak sengaja, ya? Tidak sengaja, tapi karena akhirnya ide kreatifnya muncul. Ya, jadi ketidaksengajaan itu akhirnya idenya muncul. Kenapa? Karena kasusnya unik, pertama. Terus yang kedua, saya berpikir setelah kasus ini selesai, kan kasus pidana pajak itu kan dokumennya kan berkontainer-kontainer kan, berdus-dus bisa kan. Berkoper atau berkontainer Pak? Kontainer plastik Pak. Oh, kontainer plastik, saya pikir kontainer yang 20 feet, 40 feet. Jadi saya berpikir ketika kasus ini selesai, sayang nih berkas mau dibuang. Iya. Jadi sayang dimusnahkan. Jadi ya ada bisikan, jadi ya untuk ide menulis Pak, itu awalnya Pak. Soal teknik, ya kita kan pernah mengenyam kuliah juga Pak, ya, pernah menulis tugas akhir, ya saya rasa mungkin ya teman-teman mungkin bisa juga dimulai dari situ Pak. Jadi belajar otodidak Pak. Apakah melibatkan editor Pak? Cukup staf saya 1 Pak. Jadi begitu saya tulis bab 1, rata kanan, rata kiri sama kalimatnya nanti staf saya yang mengedit Pak. Oke, berarti staf merangkap editor, ya, luar biasa. Terima kasih Pak Andreas.
Nah, saya akan beralih ke Pak Nuryadi, yang ternyata Pak Nuryadi sudah 4 buku Pak Nur ya. Kalau nggak salah Pak Nur, bener nggak? Lebih ya Pak ya. Mohon maaf Pak Nur, ternyata beliau hobinya nulis, jadi lebih nih. Yang saya sebutin cuma 4, karena saya kedapatan cuma 3 buku ya Pak Nur ya. Berarti masih banyak yang belum kebagian saya. Pak Nur, Bapak menimbulkan ide menulis itu dari mana sih Pak? Tekniknya, lalu mempertahankan semangat Bapak menulis sampai usia yang begitu tidak gampang Pak. Kami yang muda-muda kalah nih Pak. Gimana Pak? Jadi teknik sama ide mempertahankan semangatnya Pak, yang kita mau lihat. Jadi saya ini sebetulnya pegawai sudah 30 tahun lebih, kemudian dari swasta sebagai konsultan pajak sudah lebih dari 20 tahun. Kemudian apa? Ya, mungkin suaranya mic-nya agak didekatkan ya, biar Pak Nur Ini juga suaranya bersemangat udah tua. karena suara beliau ini lantang sekali. Silakan Pak Nur. Pak Nuryadi. Oke, saya ini orang yang beruntung. Oke, lucky man. Lagi, men. Jadi saya kerja itu setelah lulus SMA di suatu lembaga pendidikan. Oh, Lembaga pendidikan yang sekarang namanya STAN. oh Stan. Dulu Institut Ilmu Keuangan. Iya. Dengan modal tukang ketik. Dulu modal tukang ketik. Testing menjadi pegawai negeri adalah ijazah mengetik. Kebetulan bos saya, Pak Mulyatno Sintu Darmoko, waktu itu ketua ISEI pada tahun itu, nulisnya gampang banget. Nulisnya gampang. Nulis apapun juga, dia dosen, dia ketua ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Saya kadang-kadang, ya setiap Rabu saya jadi nulis rapat pimpinan. Setiap Kamis saya rapat dosen. Saya tukang tulis. Tukang tulisnya setiap minggu 2. Ya kebetulan, ya saya pindah ke Pusdikat Pajak. Oke. Nah, kadang-kadang ngajar juga di sana. Karena setelah lulus S1 kok saya diminta ngajar. Iya. Kemudian saya ketemu seorang Jepang nih Pak. Jepang. Saya dapat beasiswa kebetulan keluar. Ada seorang Jepang, kita belajar sama, mata pelajaran sama. Dia bukunya sama, warnanya sama. Mathematical Economics saya ingat. Tapi begitu dibuka bukunya, buku pegangan mereka, bahasa Jepang. Saya mimpi nih. Kok nggak ada buku Mathematical Economy karangan Alfa Chang yang bahasa Indonesia? Oke. Karena dia lulus tentunya nilainya lebih bagus karena dia belajar bahasa Jepang, saya belajar bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris saya terjemahkan bahasa Jawa, baru bahasa Indonesia Pak. Jadi susah sekali. Kemudian ya saya kebetulan sering jadi tukang tulis kalau saya pegawai pajak akhirnya setelah pulang dari beasiswa saya pegawai pajak di peraturan. Direktorat Peraturan. Setiap ada reformasi peraturan baik 71 dengan saya kok 91 maaf. Oh, 91. Saya 91, 97 semua. Saya jadi tukang ketik, Pak. Ya, tukang ketik lagi? Oh enggak lah, ikut jadi tim. Oh, timnya. Tim reformasi itu saya khusus. Sering ikut walaupun saya di pusat PDIP seringkali diajak untuk jadi tim. Dan saya kebetulan jadi pengurus IKPI. Oh, IKPI. Dan jadi utusan IKPI ke 2 periode ya Bapak ya? Beberapa tempat. Jadi ide-idenya banyak dari pengalaman berproses dari pekerjaan. Bappenasnya Hukum Indonesia, saya diutus ke sana sama IKPI. Kita usul-usul perubahan, semuanya profesor doktor. Jadi kita masukin tentang Oke. Bagaimana pengampunan, bagaimana itu ide-ide dari nanti IKPI pasti tahu. Oh. Karena semua apa yang saya sampaikan kepada mereka, karena saya utusan IKPI. Iya, oke. Mahkamah Konstitusi pun saya pernah diutus IKPI. Wow.
Itu idenya dari mana Pak muncul? Apakah memang karena penugasan atau bagaimana? Penugasan dan saya bingung. Oh, karena kebingungan juga ada. Saya diutus oleh Lalu kreativitas itu timbul ya? Ketua IKPI Pak Bakir waktu itu. Saya ditanya, terus saya ngomong apa? Iya. Ya terserah Pak Nur gitu. Iya. Milihnya susah. Iya, iya. Disitulah muncul ya ide-ide. Muncul ide-ide, salah satu yang saya ingat di Mahkamah Konstitusi, para hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi itu. Saya kebetulan dapat ide, kenapa sih penagihan pajak dilaksanakan oleh eksekutif dan juga yudikatif? Nah, pada DPR salah satu fraksi, saya pernah juga ngomong bagaimana meningkatkan penerimaan pajak. Budayanya dihilangkan. Periksa dulu atasan. Karena Reaganomics kan, salah satu polisi Reagan adalah trickle down policy kan, dari atas ke bawah. Kalau penerimaan pajak mau bagus, budaya memeriksa atasan hilangi. Ambil dulu atasan. Idenya gampang itu muncul. Gampang sederhana. Iya, betul. Ambil koran. Yang apa? Kalau iklan itu besar, 1 halaman, setengah halaman, nah, itu pasti ada suatu grup yang besar. Periksa itu. Jangan periksa yang lebih bayar saja. Lebih bayar diperiksa 17B itu. Menarik Pak Nur ya, ternyata Bapak punya spesifikasi yang begitu panjang nih. Dari idenya itu timbul ya, kalau saya rangkum Bapak mulai dari pekerjaan harian. Tugas-tugas itu Bapak klik, lalu ada ide, maka menulis. Lalu Bapak setahap lebih tinggi, karena ada penugasan nasional kelihatannya ya. Karena Bapak dijadikan tim ya, tim untuk apa waktu itu. Beberapa itu ya, reformasi ya. Jadi reformasi perpajakan. Iya, reformasi perpajakan ya, sehingga Bapak banyak sekali ide-ide kreatif, substansi yang Bapak terpikirkan saat ditunjuk, maka menjadi ide penulisan. Ini luar biasa. Dan bahkan nggak tanggung-tanggung, Bapak pun mengerjakan hal yang sepele pun itu Bapak jadikan ide kreatif menulis. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kita juga jangan sampingkan hal-hal yang kecil ya, tetapi kita tidak laksanakan dan tidak timbulkan kreativitas itu, dan itu padahal sesuatu yang berharga. Tapi lupa Pak. Lupa juga. Kadang-kadang saya diketawain sama sekelas Pak. Kenapa? Karena nanya hal yang sederhana, harusnya pekerjaan undergrad. Saya tanya di suatu kelas, Pak, apa itu trickle down policy? Ya ternyata orang yang tidak paham jadi bertanya kembali. Ternyata dia cara menyelesaikan suatu masalah adalah dari atas. Nah disitulah Bapak juga muncul kembali ketika orang bertanya kembali karena ketidakpahamannya, gitu kan? Sehingga Bapak terpikir lagi. Iya. Di sini menariknya ya. Jadi Pak Nuryadi ini ilmunya luar biasa ya. DPR Dewan Perwakilan Rakyat kita nggak ada yang mengerti tentang perpajakan, Pak. Banyak yang tidak mengerti ya Pak ya? Iya, saya pernah ngomong di suatu fraksi Pak. Nggak ada. Begitulah. Ya begitulah. Memang wajah dewan kita ya. Tapi kita mengerti dulu Pak ya. Yang penting nanti sesi berikutnya semoga dewan berikutnya ya pada mengerti nih. Tapi jangan lupa saya bawa ini Pak. Gitu ya. Bapak bawa apa nih? Mimpi saya. Ini buku khusus. Buku pegangan. Nanti para profesor kita, profesor doktor kita. Bikin satu buku pegangan. Buku pegangan. Perpajakan, penghasilan yang saya bawa kebetulan Introduction to Taxation. Gitu. Karangan siapa? Dr. Irwan Wisanggeni, Dr. Good. Ini ada beberapa nih. Jadi berharap narasumber hari ini kita akan jadikan tim khusus untuk menulis buku khusus panduan ya. Panduan sales tax sendiri. Kita akan usulkan Pak Nur, semoga. Ada satu public finance Pak. IKPI ada menerbitkan ini. Luar biasa. Ini menarik sekali. Iya, punya mimpi ya. Jadi nanti ketua timnya Pak Nur bersedia lagi ya. Kalau seandainya ada kesempatan. Anggota. Terima kasih Pak Nur atas penjelasan dan cerita panjangnya.
luar biasa Pak Nur. Ini kita benar-benar bangga ya. Jadi pengalaman banyak, ternyata ide-idenya gitu begitu besar. Pak Andreas tadi dari kasus yang diproses, maka dia ada pemikiran. Nah, maka terbitlah buku. Oke, saya akan beralih dengan Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat, dari Pak Nur Muldio, Pak Nuryadi ke Pak Nur Hidayat. Oke, Pak Nur Hidayat. Kita marganya sama Pak Nur. Ya, marganya Nur, cahaya terang nih. Ini beliau nih cahaya semua buat kita semua hari ini. Ini juniornya Pak Pak Nuryadi. Ini beliau cahaya terang buat penulis-penulis yang akan datang di IKPI nanti. Coba Pak Nur Hidayat terangkan atau ceritakan kepada kita semua tentang teknik dan mempertahankan semangat menulis Bapak. Idenya itu dari mana, Pak? Silakan, Pak. Nah, kalau teknik menulis itu sebenarnya awalnya tuh gini. Ya, kita ini sudah ada satu ide yang menarik, gitu ya. Terus segera tulis, gitu ya. Biar nggak lupa, Pak ya. Tulis. Oke. Nah, tulis itu bisa di kertas biasa saja dulu. Atau di komputer bisa lebih bagus, gitu ya. Itu yang paling awal. Ya. Lalu kalau mempertahankannya, ini yang memang sulit ya, karena mempertahankan semangat menulis ini, mempertahankan semangat itu seperti jelangkung, gitu kan ya. Jantungnya ya. Datang tak diundang, pergi pulang nggak diantar, gitu kan ya. Jadi seperti jelangkung lah gitu, kalau saya mengibaratkan. Nah, ketika ide ini datang, maka segera tangkap tadi, tuliskan, gitu kan ya. Itu mempertahankan ide. Sekaligus juga semangat tetap harus dijaga di sini, karena jika tadi ada ide tidak dituliskan, takutnya dia pergi tadi kan ya, dan pergi kita lagi. Susahnya gitu kan harganya ya. Pak ya. Jadi takut kehilangan kesempatan momen ya. Lalu Pak Nur Hidayat memunculkan ide itu bagaimana? Apakah dari sesuatu yang Bapak lihat, Bapak temukan, atau Bapak alami? Seperti apa? Mungkin kalau saya bagi secara ini ya, mungkin agak sistematis sedikit gitu ya. Ini terbagi menjadi 3 saya. Yang pertama biasanya dari obrolan sama teman seprofesi atau obrolan dengan klien, obrolan tentang hal-hal yang mungkin dia kesulitan untuk menangani atau belum terpecahkan ini masalahnya. Nah, ini yang pertama biasanya yang menjadi ide. Yang kedua, trending topik. Ya, kalau lagi tren, nah ini kejar kalau memang mau nulis. Catch up ya Pak ya. Jadi kalau trending topik langsung di catch up, itu dijadikan satu landasan juga ya. Ya, tapi kalau yang trending topik ini tulisan ke buku, gitu ya. Tulisannya ke mungkin artikel, mungkin esai saja, gitu kan ya, untuk konsumsi media cetak. Atau ya seperti yang mungkin Pak Irwan juga lakukan ya, beliau kan banyak nulis di koran ya. Saya justru belakangan sudah agak kurang nih nulis di korannya. Dulu saya aktif juga nulis di media Indonesia, di Bisnis Indonesia, maksud saya Bisnis Indonesia, di Kontan gitu ya. Jadi waktu itu ketika ada tren satu hal yang mungkin ini lagi rame dibicarakan, seperti dulu kasusnya mau menaikkan PTKP misalnya gitu ya. Nah, langsung saya tangkap nih. Saya tuliskan tadi. Dan ketika semangat itu datang, jangan kasih kendor, gitu kan ya. Gaspol. Terus aja ini, biarlah sampai tengah malam, gitu kan ya. Kita jalankan dulu, kita tulis. Cuman cara ngegasnya pakai apa tuh Pak? Ngegasnya pakai apa? Ya, ada beberapa hal memang yang perlu kita ya. Kadang-kadang kan
ini ada faktor-faktor pengganggu juga. Kalau bukan disebut sebagai penghalang, tapi ya mungkin faktor pengganggu ya. Misalnya, ganggunya kan yang paling utama kalau kita ini konsultan pajak, pastinya kalau klien kita bermasalah nih, gitu ya. Misalnya kayak kita diperiksa, klien kita dapat SP2DK, ini udah langsung nih membuyarkan semangat, konsentrasi yang semula kita mungkin sudah dapat separuh tulisan kita, ada klien diperiksa, mungkin ini bisa tertunda atau bahkan sampai nggak jadi produknya, gitu ya. Artinya produk setengah jadi, gitu kan ya. Nah, tapi produk setengah jadi pun jangan biarkan itu tidak tertulis dan tidak terekam di komputer kita, karena suatu saat mungkin ada muncul lagi tadi tren yang berulang, gitu kan ya. Oh, dulu saya pernah nulis ini, gitu ya. Boleh angkat lagi, seperti itu. Oke. Bagus Pak Nur, ternyata pengalaman Pak Nur ini spesifik juga ya. Jadi benar-benar Pak Nur itu menjaga supaya idenya itu tidak hilang, tidak cepat pergi, maka dia cepat langsung ditulis ya. Jadi merekam di komputer. Jadi jangan sia-siakan. Kalaupun ada kesibukan lain, ternyata Pak Nur Hidayat kembali lagi ke laptop untuk bisa meneruskan. Jadi supaya bisa berkelanjutan. Jadi antara pekerjaan yang sifatnya in case untuk diselesaikan sampai ide menulis itu pun berjalan paralel ya, luar biasa Pak. Ya. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Oke, saya berlanjut ke Pak Irwan Wisanggeni. Wah, Pak Irwan Wisanggeni ternyata dari buku yang sudah diterbitkan, lalu karya tulis mungkin karya ilmiah banyak ya Pak ya, mungkin dari skripsi, tesis, disertasi, bahkan semacam membimbing ya mahasiswa sudah banyak nih. Tentu pemikiran beliau juga sudah banyak. Pak Irwan, bagaimana sih teknik atau mempertahankan semangat menulis Bapak dikala Bapak sibuk? Mungkin terkadang ada pekerjaan kan ya, lalu ada kontrak nih, ada case yang Bapak harus selesaikan. Kebetulan nih harganya miliaran Pak. Bapak juga hobi nulis, gimana Pak caranya? Lalu ide menulis Bapak dari mana? Silakan Pak. Ya. Pak Irwan mohon mic-nya digeser. Oh iya. Makasih Pak. Silakan. Jadi idenya karena memang selalu suka ya dengan nulis sejak SMP itu suka nulis di majalah gitu kan, atau cerpen atau apa segala macam. Karena memang minat saya ke sastra tuh suka sekali gitu. Jadi saya sangat mengagumi seperti Pramudia Anantatur gitu ya, saya baca, lalu saya mengagumi Seno Gumira Aji Dharma. Jadi dunia tulis itu sangat saya suka, sehingga saya suka juga membaca buku sastra. Buku sastra, Pak? Ya, buku-buku sastra. Sastranya Indonesia sastra apa? Ya, sastra Indonesia. Secara spesifik? Ya seperti tadi Pramudia Anantatur itu ya, dan juga Seno Gumira dan Ayu Utami itu buku-buku yang penulis-penulis Indonesia yang saya kagumi gitu. Tapi saya nggak mungkin menulis sastra karena background saya bukan sastra. Saya ajar akuntansi, tapi karena minat ke situ saya ada beberapa teman SMA saya ya, yang sampai saat ini juga jadi penulis, dia suka bilang, lu jangan nulis sastra, lu nggak bakal bisa karena lu nggak punya background di situ. Iya. Akhirnya dia anjurin saya, lu fokus di ilmu yang lu kuasain lah, pajak. Oke, saya ikutin sih saran dia. Nah teman saya, kalau saya sebut kalian pasti tahu lah ya. Oh, siapa dia Pak? Eko Kuntadi itu ya. Oh Pak Eko Kuntadi, itu kan, teman belajar waktu itu ya? Teman SMA waktu itu. Oke, Pak Eko Kuntadi. Jadi kita sama-sama SMA-nya dan dia sama menulis tapi beda visi lah ya, dia ke politik kan. Nah akhirnya saya menulis di artikel terus ya secara intens sejak mahasiswa juga. Pak Irwan izin agak deketan dikit mic-nya. Iya. Ya sejak mahasiswa terus saya menulis majalah kampus dan sebagainya lah, biasa itu kan. Terus berkembang ke koran. Setelah saya mendalami pajak, saya pikir saya mau coba. Buku pertama saya tuh mengenai pajak di beragam sektor usaha. Itu sebetulnya itu buku adalah bunga rampai dari tulisan saya yang dimuat oleh media gitu ya, baik Kompas, Koran Kontan dan sebagainya tuh. Lalu saya ke Indonesian Tax Review juga. Tapi memang
tadi benar kata Pak Jimmy, menulis ini kalau kita bandingkan secara materi itu memang agak berat ya. Itu benar ya. Jadi di situ harus ada yang itu unsur kesukaan itu harus melebihi passion ya, harus melebihi pengejaran kita akan materi itu karena kan waktu kita terbatas gitu. Caranya gimana menyiasatinya, yaitu dengan cara kesukaan itu kita, kalau kita menulis terus dibaca orang seneng banget gitu ya kita. Pasti. Pernah ada temen saya baru kenalan gitu ya. Saya Irwan gitu kan, Irwan apa Pak bisa ngering? Oh saya pernah baca buku Bapak, wah rasanya seneng tuh. Saya pakai untuk ngajar Pak, waduh seneng banget gitu kan. Sangat membantu dia. Jadi pride-nya timbul ya. Iya, jadi sedekah ilmu lah, sedekah ilmu. Mungkin upahnya mungkin nggak dalam materi di bumi gitu ya, tapi mungkin di akhirat ya Pak ya. Betul. Atau di surga gitu, upahmu di surga gitu kan Pak. Jadi itu yang membuat saya setiap hari saya berusaha untuk bangun pagi-pagi gitu ya, sejam atau setengah jam atau 2 jam bahkan, atau hari libur saya gunakan untuk menulis yang saya suka. Ya tentunya bisa saya kumpulin untuk buku, ya bisa juga saya kirim ke media. Kalau saya kirim untuk buku tentunya dia akan bersambung kan, setengah bab gitu kan. Terus. Jadi buku yang saya selesaikan tuh misalnya akuntansi pajak itu ada 360 halaman, jadi itu sekitar 1 tahun saya tulis nyicil gitu Pak Jimmy. Gitu. Nyicil gitu ya setiap pagi gitu, bangun pagi setelah saya olahraga saya ngetik. Dan saya nggak punya asisten karena saya sulit suruh mereka ngedit, jadi saya langsung aja. Gimana sih Pak caranya nulis, kan orang banyak tanya gitu. Ya saya bilang saya menulis seperti mengalir aja, saya bilang. Saya suka apa bahasa saya juga saya selugas mungkin pakai bahasa sehari-hari kadang-kadangnya. Sehingga ternyata bahasa sehari itu diminati oleh media, bahasa sehari-hari yang tidak terlalu ilmiah gitu. Mungkin Pak Jimmy juga suka membimbing skripsi kan. Kita cuma males baca skripsi orang gitu kan, karena terlalu formal kan bahasanya kan. Tapi kalau kita terlalu capek. Iya, kalau kita dangdutin dikit lah kalimat-kalimat itu ya, supaya pop gitu kan, supaya enak di kuping, media malah suka ternyata. Itu keywordnya sih sebetulnya. Keywordnya ya. Jadi keyword yang paling mudah adalah menggunakan bahasa keseharian, tapi tidak menghilangkan alur resminya gitu ya. Betul. Ada tonjokan-tonjokannya juga yang bisa membuat orang berpikir gitu. Walaupun kita menggunakan bahasa lugas sehari-hari. Oh media suka itu. Angle-nya di sana ya Pak. Iya, itu titiknya di situ. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Irwan. Saya akan berlanjut dan mengalihkan pertanyaan ini kepada Pak Hari Yassin. Pak Hari Yassin, bagaimana Pak Hari Yassin bisa memiliki ide penulis, ya, dan juga punya teknik dan mempertahankannya, Pak. Bagaimana Pak Hari Yassin bisa memunculkan ide itu? Silakan Pak. Halo, audio, Pak Hari Yassin, sudah oke? Iya. Oke, silakan Pak Hari. Wah, selamat sore kalau di tempat saya ini sudah 1 jam. Sudah sangat sore, 1 jam lebih awal dari kami. Silakan Pak Hari Yassin. Terima kasih Pak Jimmy yang sebagai moderator hari ini. Terus terima kasih juga kepada IKPI melalui PPL bisa menyelenggarakan ini, karena menurut saya seperti yang teman-teman yang lain, rekan-rekan saya, terutama juga senior saya Pak Nur, ini bisa kita selenggarakan dan bisa berbagi. Sebenarnya awalnya idenya itu dari saya di Pengadilan Pajak ketemu sama Pak Nur. Terus saya ngobrol, Pak, kayaknya perlu bikin buku juga nih untuk praktek di Pengadilan Pajak, karena banyak sekali persoalan, tapi saya lihat juga banyak yang kurang ada buku tentang praktik gitu. Sehingga lalu saya coba pelan-pelan, seperti tadi Pak Nur Hidayat bilang, dari sebuah buku kertas bekas atau kertas kecil, dan saya menulisnya mulai dari
penunggu di launch. Biasanya saya karena sering ke pengadilan pajak, jadi saya di launch sambil saya ketik. Kadang pakai laptop, kadang juga pakai kertas. Bahkan kalau di pesawat saya sempatkan perjalanannya supaya saya nggak bosan, karena cukup jauh. Jakarta Banjarmasin itu kurang lebih hampir 2 jam. 1 jam 45 menit. Jadi kesempatan itu saya pakai. Jadi nulisnya mulai dari situ. Itu Pak Jamie idenya. Oh, gitu. Kemudian Oke, saya sendiri pengen, karena saya belajar di pengadilan pajak itu nggak ada yang ngajarin. Oh. Nggak ada seperti kayak PPL sekarang. Iya. Jadi dulu kan kita ya otodidak, belajar sendirilah. Iya. Belajar sendiri. Apalagi saya orang daerah, susah sekali untuk karena pengadilannya hanya ada di Jakarta waktu itu. Iya. Saya berdasarkan pertama kepedulian saja, lalu saya ingin berbagi karena saya merasakan sendiri susahnya untuk saya sendiri belajar, karena nggak ada dari IKPI ataukah dari pengadilan itu sendiri untuk memberikan arahan. Jadi kita belajar sendiri aja. Itu satu. Yang kedua juga saya berdasarkan empati. Jadi kesusahan orang saya nggak mau. Biarlah saya. Ada pengalaman yang lucu, yaitu waktu itu saya harusnya mengajukan gugatan, tapi saya majukan banding. Oh. Ini kebodohan, ini kekurangtahuan, kekurang pengertian saya. Nah, saya nggak mau anak-anak saya atau siapapun rekan saya, apalagi di Konsul Pajak yang sudah jadi kuasa hukum, ini mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alamin. Yeah. Jadi saya pengen berbagi. Nah, sebenarnya menulis buku adalah sebenarnya fokusnya hanya mau saja. Mau nggak? Mau tadi berbagi, mau nggak? Kalau nggak mau, susah. Yeah. Jadi apapun dilakukan tuh kayak sia-sia. Kata Pak Nur tadi, sempat sendat-sendat gitu kan. Jadi saya itu. Yang kedua, tulislah yang bentuk yang kira-kira yang kita menguasain. Yeah. Dan kita karena memberitahu kepada orang, kita peduli dengan orang lain, kalau kita nggak menguasain, ya percuma. Yeah. Nah, terus karena saya pikir ini adalah bisa jadi pekerjaan kita setiap hari, memang konsultan pajak, tapi juga bisa sebagai dosen. Maka saya buat juga buku bukan untuk praktik, tapi juga pelajaran di kampus. Maka terbitlah buku hukum pajak yang saya buat. Ditambah lagi dengan kebetulan saya dengan Ibu Marta yang bikin Mas IKPI itu yang pencipta liriknya. Yeah. Saya bersama beliau kebetulan pas waktu kongres. Sebelum kongres kita coba ciptakan. Jadi insting saya kalau seandainya Mas IKPI ini sebelum kongres dan saya sempat masukkan dalam buku saya, maka saya akan sempatkan. Jadi itu buru-buru untuk menyelesaikan supaya pada saat kongres untuk Mas IKPI itu sudah dikenal. Itu kebetulan saja saya bersama dengan Ibu Marta. Jadi saya tidak menulis sendiri. Dan yang terakhir saya punya pikiran ini kita nih mau buat satu buku hanyakah untuk konsultan pajak atau internal, ataukah kita bikin untuk mahasiswa atau mahasiswi, ataukah kita pengen ada sejarah tax amnesty itu, bahwa pernah dibuatkan sebuah buku yang sejarah tax amnesty itu. Nah, saya membuat satu lagi buku yang non-fiksi yang saya anggap ini adalah karya ilmiah. Nah, untuk itu disertasi saya masukkan di dalam buku yang berjudul Menuju Indonesia Emas. Dan saya sangat menghargai orang lain yang memberikan masukan atau kritikan saat itu, sehingga buku-buku saya kalau diperhatikan itu semuanya adalah covernya adalah murni, bukan ambil dari internet atau apa. Saya mau menciptakan sendiri dengan saya harus korban untuk minta fotografer atau minta desain khusus untuk menampilkan supaya bahwa ini saya membuat sesuatu yang bisa dipahamin oleh semua orang dan tidak mengganggu saya mungkin plagiat atau sebagainya. Dan mudah-mudahan Pak Jimmy untuk tahun depan 2023 ini saya
sudah bisa menciptakan lagi yang sudah siap. Ada 2 buku yang tentunya satu buku saya kasih tahu bahwa ini adalah sebenarnya buku gabungan antara buku pertama dan buku kedua yang harus saya revisi. Kenapa? Karena perkembangan dan berbagai peraturan. Sementara kalau yang buku yang ke-7 saya rahasiakan dulu Pak Jimmy. Tapi akan ada karena akan rilis ya. Ini penting. Ini penting buat khusus. Jadi saya membuat khusus. Itulah kenapa cerita ini saya sampaikan dan saya terima kasih sekali lagi ke Pak Nur yang menjadikan ide saya berkembang sampai sekarang. Begitu Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Hari Yasin. Pak Hari Yasin ternyata sudah siap-siap akan merilis edisi khusus buku yang terakhirnya nih, dan ternyata itu disimpan dulu supaya kita bisa tertarik kemudian nanti di tahun depan. Nah, cuman masalahnya beliau nih tadi tidak sebut nih, apakah di awal tahun atau di pertengahan tahun atau di akhir tahun depan. Pak Hari Yasin nanti keep aja dulu ya. Nah, saya akan berawal di Pak Hari Yasin lagi. Pak Hari Yasin, bagaimana sih cara efektif menulis untuk bisa cepat selesai Pak? Jadi Bapak ini mengalami seperti apa Pak? Silakan Pak, cerita. Ini seperti tadi Pak Andreas ataukah yang rekan-rekan yang lain, saya memanfaatkan yang pertama anak-anak magang. Anak-anak magang, karena anak magang di tempat saya itu hampir setiap waktu ada, mereka walaupun hanya 3 bulan sekali. Nah, itu saya bagi-bagi tugas dan mereka mencari sesuatu apa yang menurut saya mau, dan mereka juga saya berikan pengajaran. Tapi sebelumnya saya kasihkan pengajaran dulu, seperti misalnya katakan banding. Banding itu ada banding yang di luar pajak. Nah, saya mau banding yang pajak saja, misalnya gitu. Jadi fokus gitu. Apa sih di internet tuh apa, banding itu apa, coba. Terus belum lagi di undang-undang ada buku-buku yang maksudnya buku-buku yang bagus juga yang untuk kita baca, kita pahamin, kita pelajarin. Jadi mereka bantu saya dan itu nanti kita berikan ke penerbit untuk penerbit olah supaya seperti tadi Pak Andreas bilang kiri kanannya oke, dan semuanya ya sesuai standar lah. Jadi saya sendiri menulis hanya di pena karena saya bisa di mana aja atau pakai laptop saya sehingga saya print dan nanti saya edit-edit lagi. Terus saya buat karena penulis ini bukan penyusun. Jadi harus ada tulisan-tulisan yang memang bukan disusun. Jadi kebanyakan yang kita lihat di Gramedia itu banyak yang orang hanya menyusun tapi dia bilang penulis. Nah, saya belajar dari situ. Berarti ini salah. Saya harus membuat sesuatu yang saya sebagai penulis. Begitu Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Hari Yasin. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai penulis yang menyusun, tetapi penulis yang originalitas, ide pemikiran, kreativitasnya itu dituangkan ke dalam karya tulisnya ya. Oke, terima kasih Pak Hari Yasin. Saya berlanjut ke Pak Nuryadi nih. Oke, Pak Nuryadi gimana Pak cara efektif Bapak menyelesaikan tulisan Bapak? Bisa minta tolong mic-nya didekatkan. Iya Pak Nur. Oke. Cara efektif nulis adalah tentunya diawali dengan suatu niat ya. Niat dulu ya. Niat saya mau nulis tapi sesuai dengan sebelum kita niat kita kemampuan kita apa sih? Iya. Kita untuk nulis pajak jangan sampai belok ke World Wife di Qatar gitu loh. Oh iya. Jadi niat dulu, kemudian sediakan waktu. Tidak ada waktu khusus. Kalau ada waktu kita tulis, gitu. Kita terusin. Kemudian ada editor. Editor saya ini seorang doktor di Universitas Indonesia, orang Batak nih. Oh. Nah, Ibu Maria Tambunan. Oh, Ibu Maria Tambunan. Nah, bukan keluarganya Pak Ketum kan? Jadi kita ngobrolnya sama yang tentunya ngobrolnya dengan orang yang sama gitu ya. Oh iya. Saya dulu pernah ngajar di UI, terus kemudian dia sekarang dia orang yang suka belajar. International taxation wah dikuasai dia. Nah, saya suka ngobrol dengan dia dan dia tidak mau
di buku saya, 4 buku saya, semua editornya pasti Maria. Masih muda, semangat belajarnya tinggi, dan ini editor saya. Kalau tadi ada teman yang editornya adalah anak buah, saya editornya sekarang doktor lagi, doktor perpajakan, masih ngajar di UI. Nah, cara efektif adalah kita harus banyak ngobrol dengan banyak orang, dan sehingga kita tidak perlu merasa kita yang paling benar. Setuju. Kita juga belajar dengan orang. Nah, target waktu tidak ada. Iya. Jadi jangan kita merasa paling tahu. Iya. Dan kenapa kok anak muda? Saya kepengen anak muda itu pintar. Iya. Jadi Maria Tambunan itu mungkin masih muda sekali. Sekarang doktornya dari luar, dari ada Selandia Baru, ada Perancis, ada di mana-mana dia jalan, dia senang belajar. Jadi saya tidak bisa nulis sendiri kalau tidak ada editor. Dan editornya harus juga yang sama pemikiran, walaupun mungkin background ilmunya beda ya. Tapi dia senang nulis, senang membaca, senang berdiskusi. Saya kira untuk efektif perlu itu buat saya. Ya, setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Nur. Jadi Pak Nuryadi ini punya partner khusus, ya. Jadi editor khusus dan juga dia senang berkolaborasi dengan siapapun. Jadi artinya dia menemukan kemudahan-kemudahan untuk mengefektifkan ya cara dia menulis itu. Luar biasa Pak Nuryadi. Terima kasih. Oke, saya akan berlanjut ke Pak Andreas nih. Pak Andreas Budiman, bagaimana Pak cara Pak Andreas ini menulis untuk secara cepat biar cepat kelar Pak? Cara efektifnya bagaimana Pak? Pasti kita jaga mood dulu Pak. Jaga mood menulis Pak. Jaga mood ya. Karena kan Bapak ini kelihatannya kan sibuk sekali nih. Mungkin yang jelas udah jaga jenuh mood atau dulu, bagaimana. Lalu bagaimana cara efektifnya? Seperti Pak Nur tadi juga sama. Ngobrol sama teman seprofesi. Ide-ide itu kita jaga Pak. Jadi dan meluangkan waktu Pak. Jadi mood kita jaga. Kita ngobrol sama teman seprofesi. Kita diskusi. Dan yang satu visi. Dan kita luangkan waktu ya itu supaya cepat. Dan juga dibuat rundown tanggalnya Pak, rundown jadi bulannya, time schedule ya Pak ya, berapa target semua itu Pak. Okay. Jadi ya, awal dari mood juga Pak. Mood juga, jadi berawal dari mood, time schedule, lalu banyak ngobrol dengan teman sejawat ya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Saya beralih kembali nih ke Pak Irwan. Bagaimana sih cara Pak Irwan ini menyelesaikan ide-ide tulisan ya, cara efektif Pak Irwan seperti apa Pak? Pak Irwan bisa berbagi. Karena Pak Irwan kan banyak ide, lalu banyak kesempatan dan banyak juga yang dituangkan. Oke, bagaimana Pak Irwan cara efektifnya? Efektifnya sih apa yang sudah kita inginkan, misalnya kita maaf ya kalau kita lagi di toilet gitu ya. Ada ide langsung kita tulis di note ya. Jadi nggak usah sungkan ya Pak ya. Jadi artinya meskipun lagi di belakang, lagi mengeluarkan tenaga dalam yang luar biasa, ternyata ide timbul itu pun harus diingat gitu ya. Oke, luar biasa. Gitu kan, kita catat, kita kembangkan. Dikembangkan ya. Kita kembangkan. Nah itu dari situ kita bisa membuat satu artikel. Iya. Apalagi, mungkin bisa timbul juga Pak, ide pemikiran bagaimana cara pemajakan amoniak, gas amoniak. Jadi itu kan mungkin jadi salah satu unsur. Bisa. Ini sekedar lelucon aja Pak Irwan ya. Oke, monggo Pak Irwan lanjutkan cara efektif ya, Pak. Intinya yang berikutnya tuh kalau kita ada ide, kita harus cari referensinya sih Pak. Referensinya dulu. Jadi sumber-sumber dikumpulkan ya. Begitu sudah ide. Nggak asal bicara ya. Iya. Nulis gitu kan. Dari situ baru kita bentuk bangunan. Itu adalah bahan bangunan. Bangunan kita, dulu atau pondasi tadi yang Bapak bilang tadi, itu. Ya. Ide itu kan kita punya perancangan ya. Iya, betul. Setelah itu kita kumpulkan bahan bangunannya dari referensi-referensi. Oke. Setelah itu baru kita merancang dengan kita melakukan penulisan. Langsung ya, konstruksinya penulisan, langsung dibangun supaya bisa cepat selesainya demikian. Oke, luar biasa Pak. Iya Pak Irwan. Jadi Bapak senantiasa rutin melakukan aktivitas seperti itu supaya ide Bapak tidak hilang ya, dan cepat selesai bahwa itu segera dirilis. Oke, terima kasih. Nah sekarang saya beralih ke Pak Nur Hidayat nih, bagaimana nih cara Pak Nur Hidayat
melakukan pekerjaan menulisnya untuk bisa cepat selesai, Pak? Cara efektif Bapak, ilmunya apa nih? Boleh di-sharing, Pak, supaya teman-teman nih bisa ketularannya sama 5 narasumber hari ini. Oke, iya, justru hari ini kita hadir di sini ingin menularkan ya virus ini. Ada teman-teman mungkin tulisannya mungkin belum terlalu bagus atau masih banyaklah kekurangan sana sini. Kami di sini ingin berbagi tadi gitu ya. Akhirnya ya kesempatan ini kami akan bagikan semuanya gitu ya. Yang pertama, kalau saya teknik yang utama itu ketika ada topik atau judul yang kita minati, yang menarik tadi, tulis dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini setelah kita tuliskan, ini harus kita rancang ya. Kalau Pak Irwan tadi bilang pakai rancang bangun gitu ya. Ini ya memang buat outline-nya. Outline. Ya, dari gagasan yang pertama tadi ini kira-kira turunannya seperti apa, gitu ya. Baik babnya maupun subbabnya. Nah, saya juga sepakat bahwa berikutnya adalah referensi. Iya. Tadi Pak Nuryadi juga sampaikan, jangan merasa kita ini udah pintar, jangan merasa kita ini, gagasan kita ini udah terbaik. Tidak, kita harus membaca berbagai literatur yang lain, berbagai tulisan lain, supaya lebih kaya jadinya. Gitu ya. Jadi kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya yang relevan tentunya. Kalau yang tidak ya nggak usah gitu ya, biar nggak nyampah terlalu banyak gitu kan ya. Nah, lalu setelah referensi ada, outline ada tadi, kita kan akhirnya udah nyusun-nyusun nih gitu ya. Susunan tadi kita urutkan ya, tulisan-tulisan yang tadi kita tulis di mana saja gitu ya, ada file-file kecil gitu kan ya. Nah, ini kita susun menjadi sesuai dengan outline-nya. Nah, kalau susunan sudah sesuai dengan outline-nya, kita kalau mau memang ya walaupun tidak ditargetkan harus bulan tertentu kita harus selesai, nah, tapi kita harus bersiap susun dalam draft jadi istilah saya gitu kan ya, draft jadi. Jadi susunan jadi dari bab 1 sampai bab terakhir itu sudah sedemikian rupa. Nah, lalu satu lagi. Kalau kita sedang mungkin bad mood, karena mood ini sekali lagi penting banget. Tadi Pak Andreas juga menyatakan itu gitu kan ya, bahwa ketika kita ini sedang tidak ada ide yang masuk langsung di dalam karya kita ini gitu ya. Nah, kita gunakan energi kita kalau memang sedang ada, tapi nggak, moodnya kurang, tapi energi ada, gitu ya. Kita gunakan untuk nulis-nulis yang sifatnya ya komplementernya lah ya, pelengkapnya. Misalnya bisa nulis cover belakangnya, gitu kan ya. Atau nulis kata pengantarnya, prakata, gitu kan ya. Nah, ini akhirnya efektif. Gitu ya. Jadi mungkin walaupun tidak ditarget, saya yakin sebenarnya kalau ini kita jalankan sedemikian rupa, itu nggak perlu 1 tahun sebenarnya buku itu bisa jadi, gitu kan ya. Seperti ya. Itu, Pak Jemi. Iya. Oke, terima kasih Pak Nur sudah berbagi secara rinci, runut, dan juga benar-benar saya pribadi terinspirasi juga nih barusan penjelasan dari Pak Nur Hidayat. Oke Pak Nur, saya ingin ke Bapak Ibu juga ya, karena program ini kita mengingat waktu dan kepadatan bahkan konten yang cukup sangat berisi, kami mohon maaf untuk tidak bisa adakan tanya jawab ya. Jadi mohon Bapak Ibu menyimak secara waktu ke waktu supaya kami juga bisa mentransformasi kepentingan Bapak Ibu nih ya, karena kami ingin berbagi yang sangat-sangat luar biasa buat Bapak Ibu hari ini. Oke. Kalau narasumber? Oh, nanya ke siapa? Oh, dokter semua Pak Nur. Dokter semua banyak, saya barusan dapat pertanyaan. Iya.
dari suatu PPRI KPI. Oke. Yang saya tidak bisa jawab. Oh, nanti kita diskusi khusus. Bagaimana kalau Iya. batang tubuh berbeda dengan penjelasan? Oh, iya. Saya nggak bisa jawab. Oke, baik. Nanti kita diskusi satu sesi khusus, Pak Nur. Terima kasih. Itu ide menarik. Ya. Oke, Pak Nur Hidayat kembali. Saya pastikan bahwa kita ini kan menulis ya Bapak-bapak ya, narasumber ya. Ini kan kita menulis ini pasti nggak lewat dari rintangan atau kendala ya Pak. Jadi Pak Nur Hidayat boleh cerita ke kita, sebutkan saja yang Bapak temuin apa sih kendala atau rintangan itu. Lalu Bapak sudah siapkan solusi apa yang efektif. Nah supaya kita tahu. Coba silakan Pak Nur Hidayat. Kalau di pertama memang mempertahankan semangat. Itu kendala tersendiri ya. Yeah. Jadi mempertahankan ini hampir jadi sulit juga. Seperti apa ini untuk membangunkan kembali semangat yang mulai kendor gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan referensi. Seringkali juga kita nulis sesuatu, ini memang hal baru banget ya. Saya yang corporate tech risk management, itu saya menulis tahun 2015, itu belum tulis dengan judul yang sama untuk tulisan Indonesia gitu kan ya. Saya harus search. Mohon izin suara Pak Nur Hidayat agak terputus-putus. Apakah sinyalnya tersendat? Cek. Ya lanjut Pak Nur. Oke. Ya, jadi tadi keterbatasan referensi. Ini seringkali kita juga kesulitan ketika kita udah ngumpulin nih ide gagasan kita udah baik banget nih sebenarnya. Hanya pada saat kita menuangkan ternyata ini gimana ya? Saya kan nggak mungkin istilahnya ngarang bebas banget gitu ya. Saya juga perlu referensi. Nah, keterbatasan referensi juga biasanya menjadi kendala. Tapi ini nggak terlampau mengganggu sekali lah, gitu ya. Gangguan yang paling betul-betul mengganggu kerja kita menulis adalah karena kita ini kerjaan utamanya adalah konsultan pajak. Ya tadi ketika klien kita bermasalah, gitu ya, kan udah langsung pindah konsentrasi kita kan semula kita di kamar menulis, pindah langsung ke kamar bagaimana mencarikan solusi atas masalah klien kita, gitu kan ya. Ini kan udah pasti buyar banget lah, gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah masalah. Ini juga bisa jadi kendala ya, masalah keluarga. Masalah keluarga yang dimaksud ya bukan berarti keluarganya bermasalah begitu, bukan kan ya. Kan kita nulis nyonya sudah panggil-panggil. Pak, ini udah malam. Nah, ini kan juga hal-hal yang seperti ini kan jadi ganggu konsentrasi juga gitu kan ya. Nah, apalagi memang ada masalah keluarga yang besar ya, mungkin sedang ada masalah dengan pasangan atau masalah dengan keluarga yang lain ya. Bagi yang masih punya sedang sakit atau ada masalah-masalah keluarga yang lain, itu pastinya akan ikut berkontribusi membuyarkan konsentrasi menulis kita. Begitu Pak Jemi. Oh, solusi yang paling efektifnya bagaimana Pak terhadap masalah yang ketiga tadi Pak? Karena ini rentan. masalah tadi ya. Solusinya ya. Iya. Cara Bapak untuk mengalihkan atau supaya bisa ini cepat sama-sama selesai gitu loh. Masalah selesai, lalu pekerjaan tulisan selesai. Gimana? Ya, tentu kita ini kan kata Ahmad Albar dan lagunya. Nah, suara Bapak putus-putus ya? Apakah sinyalnya di Bapak itu lagi? Sinyal saya ya mungkin ya. Cek. Oke, cukup bagus. Lanjut, cek. Pak Nur. Lanjut ya. Ya. Oke, jadi ketika ada masalah tadi ya, misalnya keluarga atau gangguan pekerjaan gitu kan ya. Nah, kita ini kan sebenarnya di dalam diri kita ini dilengkapi dengan
kalau di komputer itu mungkin ada folder-foldernya sendiri gitu kan ya. Nah, jadi biarkan folder tadi menulis tadi ya dia ada di folder di situ, foldernya gitu ya. Jangan folder ini dimasuki folder masalah keluarga gitu kan ya. Biar masalah keluarga pakai foldernya sendiri gitu ya. Nah, supaya file-file yang ada di dalam folder menulis tadi tidak terganggu. Nah, artinya ya kita nggak mungkin ya sebagai seorang artinya punya pekerjaan, punya hubungan sosial dengan yang lainnya untuk akhirnya kita hanya mementingkan diri kita sendiri atau kepentingan kita hanya menulis saja kan nggak mungkin gitu ya. Apalagi kita sadari bahwa menulis ini kan banyak juga yang kita lakukan hanya sekedar hobi atau bahkan hiburan gitu ya. Sehingga kalau hiburan terus-menerus sementara income nggak masuk kan masalah lagi gitu ya. Sehingga hiburan ini ya saat-saat kita harus hiburan ya hiburan gitu ya. Tidak bisa juga kita kerjaan lalu kita abaikan, tetap konsentrasi ke tulisan, saya juga tidak setuju seperti itu gitu ya. Biarlah ini mengalir dan tadi catatannya buatlah folder-folder khusus sehingga walaupun kita sedang concern di folder masalah keluarga, folder yang lain itu tidak rusak. Begitu, Pak Jemi. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Ternyata Pak Nur punya kata kunci bahwa beliau ini telah menyiapkan kotak-kotak yang namanya folder tadi supaya urusan permasalahan baik yang itu sifatnya rumah tangga atau keseharian dengan hobi kita yaitu menulis dan atau pekerjaan. Jadi memisahkan dengan folder ya, dengan kotak-kotak yang kita sudah siapkan. Nah, supaya kita bisa memilah dan melanjutkannya dengan baik. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Berlanjut ke Pak Nuryadi. Pak Nuryadi gimana nih? Kan ada kendala Pak, rintangan dalam menulis ya. Lalu solusi, jadi Bapak nemuin kendala dan rintangan itu apa Pak? Berupa apa Pak? Lalu solusi Bapak seperti apa? Silakan Pak. Kalau Pak Nur yang satu kendalanya jamnya terbatas karena istri. Bu, Bapak terkendala dengan? Enggak, cucu. karena istri itu teman sekelas Pak. Oh, jadi teman mendorong sekelas. Pak, mendorong saya untuk ngetik terus. Oh jadi Tapi kendalanya karena disuruh ngetik terus gitu ya? enggak, kalau ngetik terus boleh. Oh gitu. Enggak ngetik terus juga boleh. Oke. Kebebasan adalah hak segala bangsa katanya. Oh gitu. Kemerdekaan. Iya. Tapi enggak, ini joke aja. Cur. Kendala saya adalah Ya. tidak ada kritik. Tidak ada? Kritik atas tulisan saya. Oh, tidak seringnya adanya kritikan. Bukan tidak seringnya, tidak pernah ada kritik apakah tulisan saya tulisan saya bagus atau Berarti tidak. artinya bisa jadi ya Pak ya? Biasa jadi tidak ada yang Perfect. baca tulisan saya. Enggak gitu lagi, perfect lah. Saya yakin tulisan Pak Nur tuh benar-benar luar biasa. Nggak berani Iya. mengkritik. Tapi Ya, itu mungkin, kendala sehingga saya tidak Oke. tahu apakah saya benar atau tidak. Jadi kita perlu Apakah- adanya satu inputan yang namanya kritikan. Iya. Oke, terima Itu kasih. kendala. Lalu menurut Bapak nih Pak Nur, kalau memang kritikan harus ada, lalu solusi apa yang Bapak sudah coba selama ini Bapak temui? Saya kalau tidak mampu, Iya. pasti saya bertanya pada orang lain. Oke. Karena saya banyak tidak mampu kan. Contoh Oh. yang barusan pertanyaan saya, Iya. satu pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, solusinya pertanyaan tidak adalah terjawab. menanya kepada orang lain. Oke. Kita harus tahu diri bahwa kita tidak perfect, pasti banyak kekurangan. Oke, jadi Itu ilmu padi harus digunakan lagi, lalu Bukan, untuk menumbuhkan. kenyataan itu. Oh, Kenyataan menunjukkan Kenyataan, saya ya. banyak tidak tahu. oke. Bukan banyak, ya tentang perpajakan pasti ya kompleks sekali. Tapi masalah saya kok tidak pernah ada kritik ya? Oke. Tidak ngerti. Itu saja, sederhana saja kok. Sederhana ya. Jadi Bapak butuh yang namanya kritikan. Justru kendala Bapak adalah bagaimana cara menerima atau istilahnya siapa sih yang ingin bisa memberikan kritik supaya Karena dengan kritik membangun. kita akan semakin berkembang. Oke, good point Pak Nur. Terima kasih. Jadi ternyata memang di dalam menulis itu kita butuh yang namanya kritikan. Ya, tetapi justru di Pak Nur ini mengalami bahwa kendala dan rintangan yang paling
penting itu adalah justru kritikan. Beliau sangat butuh obat yang namanya kritikan. Oke. Terima kasih Pak Nur, sangat-sangat wise. Wah, saya sangat senang sekali nih, karena beliau ini ternyata tulisannya begitu kuat, tapi dia masih merasa butuh kritikan. Terima kasih Pak Nur. Ya, oke. Saya beralih ke Pak Andreas. Pak Andreas, apakah ada kendala atau rintangan Pak untuk solusi? Maksudnya kendala rintangan Bapak dalam menulis. Lalu Bapak siapkan solusinya seperti apa Pak? Pasti ada Pak Jamie. Sebagai manusia kan pasti ada rasa malas, rasa tidak mood, ya pasti ada. Dan kembali lagi ke mood. Tapi ketika mood ada, rasa malas sudah kita hadapin, kurang percaya diri. Awal menulis buku yang pertama itu Pak Jamie. Jadi solusinya saya diskusi. Kebetulan saya punya sahabat di DJP, di KPP, hobi nulis juga. Jadi kami diskusi dan saya bawakan bahan saya, draft saya bawakan, saya diskusi. Ya, istilahnya kita curhat lah. Bang, ini menurut abang ini gimana nih? Ada yang salah nggak atau apa? Ya kita merasa minder Pak. Ya maklum lah, karena baru pertama kali nulis. Terus juga seperti kata Pak Nuryadi tadi ya, apa istilah kita jangan merasa pinter tadi, makanya muncul kurang percaya diri. Tapi setelah kita diskusi, bincang yang panjang, jadi rasa percaya diri saya itu timbul lagi Pak. Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan yang satu visi Pak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Jadi perlu teman atau partner yang satu visi, satu misi, bahkan seide ya. Mungkin moodnya juga sama ya. Jadi bisa saya sempat ingat pesan beliau Pak. Ketika kita berhasil menelurkan satu buku, akan disusul dengan buku-buku yang lain. Ternyata terbukti Pak ya. Ya. Dan terbukti Pak. Jadi buku kedua saya tentang SP2DK. Bagaimana menanggapi SP2DK dan bagaimana apa itu SP2DK. Benar kata Pak Nur Hidayat tadi, referensinya sangat kurang Pak tentang yang akan kita tulis Pak. Ya. Solusinya ya tentu kita googling, baca peraturan, diskusi kembali. Nah, itulah untuk solusi-solusi yang kita hadapin Pak Jenny. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Ternyata kita menemukan satu pointer lagi bahwa Bapak Ibu kita perlu dengan segera ya untuk bisa merilis ya ide kreatif kita untuk menulis supaya agar buku-buku berikutnya hadir. Jadi penting ya, tadi Pak Andreas juga sudah berbagi, maka menarik sekali bahwa ide menulis itu harus segera kita realisasikan. Oke, saya akan beralih ke Pak Irwan. Pak Irwan, boleh tahu kendala atau rintangan Bapak selama Bapak menulis ini seperti apa? Lalu solusi efektif yang Bapak siapkan itu apa sih? Waktu yang kita terbatas ya Pak ya. Kita kan kalau bisa satu hari itu kita 48 jam mungkin kita. Betul. Waktu jadi gimana kita manage waktu itu tadi saya bilang bangun lebih awal kan. Lalu yang kedua, saya nulis artikel tuh kan berhubungan dengan apa yang saya protes tentunya ya. Ada beberapa kali saya bersinggungan dengan korporat besar. Lalu juga dengan ya sebutlah salah satu instansi di negeri ini gitu ya. Jadi saya sempat berurusan sama dia sih. Jadi seperti itulah. Kadang-kadang kita harus hati-hati juga dalam menulis supaya tidak terutama menulis di media ya, karena potensinya itu kan berbenturan dengan orang gitu. Kita perlu bijaksana. Waktu itu saya memang masih belum bijaksana. Artinya langsung to the point, ya tunjuk hidung seperti itu, dan itu nggak bagus sebetulnya ya, setelah saya renungin. Itu sih yang kita harus perlu hati-hati. Terima kasih. Jadi artinya Bapak lebih kepada memanage waktu. Jadi dengan mengendalikan waktu itu menjadi solusi efektif ya, bisa menyelesaikan. Pak Hari Yasin, bagaimana Pak Hari Yasin menjelaskan kepada kita kendala atau rintangan Bapak yang Bapak temui, lalu solusi Bapak seperti apa Pak selama Bapak menulis? Cek. Sound Bapak belum tertutup. Silakan Pak Nur. Ya, oke. Terima kasih Pak Jimmy. Ya. Sebenarnya sama yang lain, cuma kalau saya sih kendalanya kalau dari keluarga tadinya seperti apa yang dialami oleh Pak Nur
Pak Nur Hidayat maksud saya. Ya. Karena waktu kadang-kadang untuk keluarga, tapi saya asik untuk membuat satu yang buku atau tulisan itu. Dan memang karena ya jangan diikutin sih, gaya saya orangnya memang workaholic, saya memang suka kerja keras karena memang itu saya pengen sesuatu hasil yang baik. Namun kendala yang sebenarnya yang pasti itu adalah tidak mau atau saya tidak peduli apa kayak terserah. Apalagi kalau sudah ada beberapa teman yang ngomong ngapain buat buku, ntar banyak yang tahu tentang pekerjaan kita, emang kamu kurang uang, kenapa kamu bikin lagi gitu loh, kita susah, kamu aja susah, mau tahu aja susah, kenapa sekarang kok kamu dengan mudahnya hanya nggak ada harga buku itu, kamu kok mau berbagi gitu loh. Nah itu juga ada beberapa kendala, tapi ya saya tetap aja dengan pendirian saya bahwa saya mau peduli dan saya mau, bukan artinya saya tidak mau, saya mau. Ya sekali lagi saya ngomong itu harus memang dari kitanya juga, di samping keluarga. Nah kendala yang paling yang saya nggak bisa lagi menulis itu adalah pada saat saya sudah bukan lagi di Indonesia, saya pergi kemana satu tempat atau liburan, ya terpaksa itu sudah saya tidak nulis lagi. Tapi kalau sudah di Indonesia atau apalagi sudah agak punya kesempatan, ya saya nulis lagi. Nulis dan saya tulis seperti Pak Andes bilang, nulis satu jadi dua, jadi kayak ketagihan gitu. Dan pada akhirnya saya ingin nulis terus, kalau perlu tiap tahun ada. Tiap tahun. Pak Jimmy. Oke, baik, terima kasih Pak Aryasin. Berikutnya Pak Aryasin kan selama menulis buku-buku Bapak, ini kan bukunya spesifik ya, khusus. Cara Bapak mendekatkan penerbit seperti apa Pak? Karena tidak semua penerbit ini kalau untuk topik-topik khusus ini jarang ada yang mau mendekat gitu, karena dia tahu daya jualnya itu kayaknya nggak bisa masuk di pasar. Itu seperti apa Pak Aryasin mendekatkan penerbit, mencari penerbit, bahkan ngedil dengan penerbit, seperti apa Pak? Jujur aja, saya beberapa penerbit yang mau, tapi saya tidak mau. Artinya gini, bukan saya tidak mau berbagi, tidak. Tapi justru buku-buku saya ini buku-buku yang tidak umum. Ya, jadi hanya khusus-khusus saja. Jadi sehingga saya banyak mandiri dan disupport oleh beberapa teman. Jadi saya nggak pernah ada perjanjian khusus dengan penerbit. Dan mungkin tadi kata Pak Jimmy, pastilah penerbit juga apa ya buku ini kok nggak umum gitu. Makanya saya selalu ke khusus, jadi fokus. Misalnya saya untuk praktek beracara di pengadilan pajak ini kan tidak semua orang, bahkan konsulen pajak sendiri tidak sampai ke sana. Ngapain saya kan sampai keberatan sudah cukup, nggak mau sampai di pengadilan. Jadi inilah yang mendorong saya bahwa saya tidak perlu penerbit yang bernegosiasi dengan saya untuk menerbitkan buku-buku yang pesanan. Saya nggak mau. Saya punya prinsip sendiri bahwa buku ini adalah buku untuk saya peduli dan empati kepada orang lain. Itu aja Pak Jimmy. Oke, karena Bapak secara khusus, berarti apakah penerbitan atau pencetakan ini Bapak biayai secara mandiri, lalu Bapak mencari pola distribusi khusus atau bagaimana? Jadi kalau mandiri sudah pasti tadi, karena saya tidak mau, apalagi cara pembagiannya pun menurut saya kurang bagus. Kadang-kadang kita cuma dapat 70%. Ini juga nggak nyaman buat kita, seolah kita nih mencari satu keuntungan. Dan saya pengen walaupun ini katakan dengan tanda petik tidak laku di pasaran, ini saya bagikan buat orang-orang, bahkan buat perpustakaan. Yang paling utama adalah nggak mungkin perpustakaan suruh beli. Jadi kalau perlu perpustakaan seluruh Indonesia, buku saya ada di sana karena penting buat orang-orang yang mau belajar. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak boleh ini difotokopi atau apa. Silahkan walaupun penerbit itu mengatakan kalau ini harus seizinnya. Ya oke, kalau gitu itu ada seizin saya.
Jadi saya tidak mau Anda penerbit yang mengatur. Jadi saya yang mengatur. Begitu Pak Jimmy. Oke, Pak Hari Yasin, ada kesulitan untuk mencari perusahaan percetakan kalau memang itu idenya bukan dari penerbit untuk karena saya biaya sendiri kan nggak ada masalah Pak. Oh, gitu, bahkan penerbit banyak yang hubungin saya semua. Okay. Karena mereka mengharapkan ya tanpa penulis penerbit bisa apa gitu loh. Iya, iya. Nah, walaupun tadi ada kerjasama misalnya kayak Gramedia, kenapa bukunya nggak ada di Gramedia? Buat apa? Buat apa? Buat cuma dipajang aja? Enggak, saya bukan mau gitu. Iya. Nah, saya maunya benar-benar ini buku kepada orang yang tepat gitu loh. Oke. Memang saya punya mungkin idealis saya tentang hal itu, tapi menurut saya tidak. Silakan ada beberapa orang yang tanpa bukan konsep pajak dia mau belajar apalagi kalau mahasiswa. Pak, saya mau beli, ya sini saya kasih aja. Udah, nggak usah beli. Itu Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Hari Yasin. Ternyata beliau punya jalur khusus dan memang beliau karena niatnya adalah membagi keilmuan, ya pengalaman, jadi tidak bermaksud komersial. Terlebih lagi ya, jadi sehingga proses produksinya juga secara ketat beliau kawal sehingga beliau lebih mendominasi kepada distribusi personal ya. Jadi sangat luar biasa Pak Hari Yasin. Oke, saya akan beralih dengan bagaimana Pak Nuryadi. Oke, Pak Nuryadi ini kesulitan nggak Pak Bapak selama Bapak menulis mencari penerbit atau perusahaan percetakannya Pak? Bagaimana Pak? Lalu cara termudah itu bagaimana sih untuk bisa meng-catch up mereka, untuk menghubungi mereka? Saya tidak pernah kesulitan. Oh iya, bagus. Tidak pernah kesulitan mencari penerbit. Penerbitnya ya apa ya? Penerbit suatu universitas di Indonesia di Jakarta. Oke. Yang pertama adalah penerbit di kalangan Departemen Keuangan. Saya yang pertama, buku pertama saya yang menerbitkan adalah mereka dan dia kenal saya. Iya. Yang kedua, yang buku 1, 2, 3, 4 ini. Iya, Raja Grafindo kalau nggak salah ya. Wah, Grafindo. Itu penerbitnya karena penerbit sering menerbitkan buku-buku dari UI, Universitas Indonesia. Okay. Saya karena kebetulan ya, referensi dari UI. Okay. Saya kan maaf nih, pernah ngajar S2 di UI. Jadi sudah dikenal lah ya sebagai dosen ya. Nah, jadi tidak pernah, dan satu masalahnya adalah kalau jadi penerbit buat saya, iya. Jangan sekali-sekali mikir dapat uang. Oh iya. Kita harus itu salah satu prinsip juga Pak, atau prinsip atau bukan? Buat saya, iya. Prinsip, saya harus keluar duit. Karena itu membagi dan bangsa kita perlu pajak. Oke. Bangsa kita jadi ini Bapak perlu, sudah menulis dan juga mempersiapkan satu alokasi dana untuk dirilis. Tapi bukan saya nggak mau dapat duit, saya pasti Betul, dapat duit lah. Setuju. Tapi luar biasa dengan niat Bapak seperti itu. Artinya Bapak sudah menulis, mengeluarkan ide, mengalokasikan waktu, bahkan Bapak sudah mengalokasikan dana, sejumlah dana untuk masuk ke penerbit, untuk bahkan ke perusahaan percetakan supaya segera dirilis. Oke. Iya, luar biasa. Tapi tidak banyak. Tapi waktu itu penghasilan saya besar Pak. Oke. Sekarang kalau pengangguran ya. Pak boleh berbagi nggak Pak? Alokasi Bapak, dana yang Bapak siapkan seperti model Bapak itu butuh berapa biaya Pak? Supaya teman-teman ini punya semangat Pak. Kira-kira berapa Pak? Ya, janganlah. Kita nggak dengar tadi yang Bapak tekankan bahwa Bapak waktu itu penghasilannya cukup sangat banyak. Kita kesampingkan dulu. Kita pengen tahu Pak, dengar berapa sih yang Bapak siapkan untuk awal pertama besaran rupiah yang dialokasikan untuk merilis. Oke, silakan Pak. Pertanyaan yang sensitif nih. Nggak sensitif, justru kita kan terpanggil juga kalau kita memang ada alokasi itu Pak dan kita berniat untuk merilis mempercepat proses penerbitan, kenapa tidak Pak? Oke. Nah, terima kasih Pak Nur. Pertanyaan berbagi. Yes. Kalau mungkin editor saya Maria sudah setuju dengan tulisan saya, boleh bisa diterbitkan nih. Yes. Nah, kemudian kalau penerbitnya tentunya Maria dan saya kenal dengan penerbit dong. Iya. Kemudian dinegosiasi tentang perjanjian. Pertama kali yang kita tanyakan adalah
bagaimana harga buku ini kepada penerbit. Oh, yang Pertama, bisa diterima pasar ya? Iya. Iya. Tapi bukan itu. Oh, bukan itu tujuan Setelah utama. itu kita ngomong bagaimana harga ini, maaf sombong ya, termurah. Oh, yang paling murah, yang Paling nilai ekonomis murah, yang bisa sehingga saya kepengen pembacanya banyak. Ini sombongnya Nuryadi, biasalah. Terima kasih. Itu bukan sombong sih sebenarnya, niatan yang Tapi terbaik. kemudian Iya. tidak selalu mereka penerbit mau. Oh, Mereka- itulah sombongnya mereka baru. Bukan, mereka Sombong. harus profit oriented. Oh iya, itu masalahnya. Jadi sombongnya mereka di sana ya Pak ya? Bukan, mereka juga perlu Iya. jalan terus kan. Betul. Jadi ada Nah itu dualisme. dua Ya. hal yang perlu Iya. dicapai. Oke. Tentang jumlahnya, ya mau diterbitkan berapa? Nah, 2000 eksemplar, nah, 500 eksemplar, yes. atau karena semakin banyak eksemplar yang dibuat akan semakin murah. Cost production-nya Cost murah. production-nya Oh iya. murah. Oke. Nah, kita tentukan tentunya berapa sih yang kalau buku ini penerbit tahu kan? Iya. Misalnya ya 1000 eksemplar. Terus saya Oke. pikir anggota IKPI berapa ya? Oh, FISIP UI berapa ya? iya. Nah, dari segitu hitung-hitungan begitu maka Oke. ditetapkan eksemplarnya. Oh, baru bisa dapat tuh angka ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa Ya, jadi poin. teman-teman Bapak Ibu sudah bisa meng-catch up ya bahwa ilustrasi Pak Nuryadi ini sesimpel itu, tapi untuk membuat cost production-nya itu rendah, maka cara menghitungnya di sana. Oke. Iya, walaupun tentunya banyak salah ya. Oh, faktor salahnya apa tuh Pak Nur? Faktor salahnya ini saya kata Pak Irwan ini teman saya sebelah Oh. ini. Saya dapat ilmu dari dia Oh, iya iya iya. karena hobi membaca di kita masih kurang. Oke. Nah, di situ ada letak Nah, ya, salahnya, tantangan kita. Tapi tantangan kita adalah Iya. bahkan nanti Oke. hobi membaca tentunya dengan bahasa Indonesia yang baik Setuju? akan menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih Pak Nur. Ya, membaca yang baik dengan penekanan yang baik akan menghasilkan cara baca yang baik. Nah, hobi baca. Lebih hobi bacanya yang harus ditimbulkan ya. Terima kasih Pak Nuryadi. Oke, saya akan beralih ke Pak Andreas. Bagaimana Pak Andreas cara mencari penerbit? Semudah apa Pak? Karena Bapak bukunya kan khusus juga ya. Jadi artinya sejauh mana Bapak mereferensikan atau mencari penerbit untuk bisa cepat rilis? Gimana Pak? Ya Pak. Yang saya cerita tadi, saya ada sahabat tadi orang Fiskus juga Pak. Jadi beliau yang mereferensikan Pak. Oh, ya, gitu. jadi kita TikTokan, kita WA, kita teleponan, dan saya juga sama seperti Pak Nur Yadi tadi, Iya. bahwa minta yang nilai yang paling ekonomis sama, karena di apa istilahnya tujuan saya menulis juga bukan untuk profit Pak, hanya ingin niat berbagi saja. Oke. Ya, jadi memang murni referensi teman dan saya rasa cocok sampai buku kedua saya tetap penerbitnya sama Pak. Oh, penerbitnya sama dengan cost production murah ya. Oke. Iya. Oke. Ya. Dan Seperti itu, ternyata Pak. bapak-bapak ini, Bapak Ibu paham nggak nih atau mengklik nggak bahwa beliau-beliau ini semua sewaktu IKPI berulang tahun, ini beliau-beliau ini menjadi donatur khusus buku-bukunya, luar Betul, biasa. Pak. Ya, buku saya. Jadi Pak saya Nuryadi, juga, Pak Pak Andreas, Pak Prianto, semua penulis itu memberikan sedikit alokasi ya kuantiti produksi bukunya itu untuk teman-teman untuk di-sharing untuk jadi hadiah ulang tahun. Oke, terima kasih Pak Andreas. Lalu Baik, kita ada kasus unik ke juga, Pak Irwan. Pak. Bagaimana Pak Irwan? Cara Bapak mencari penerbit yang termudah. Lalu apakah Bapak mengalami kondisi yang sama dengan Pak Nuryadi atau dengan Pak Hari Yasin atau Pak Andreas? Nah, Pak Nuryadi ini spesifik, Pak Irwan spesifik karena beliau dekat dengan beberapa redaksi ya, khusus harian ya. Ya coba kita tanya nih, bagaimana Pak Irwan? Ya, kalau saya sih memang agak berat pertama kali sih Pak Jimmy, karena waktu itu saya mau menerbitkan. Izin Pak Irwan dekatan dikit suaranya biar masuk. Ya waktu itu saya memang agak sulit waktu pertama kali buku saya terbit tuh saya mencari penerbitnya dengan cara yang mungkin ada seperti mungkin teman-teman bilang udah kamu bayar aja gitu ya pakai hitung-hitungan cost production-nya berapa bagi hasil dan sebagainya. Tapi saya bilang
saya enggak lah, saya mau cari yang memang benar-benar orang yang menyukai tulisan saya gitu ya. Akhirnya ketemu gitu, saya carinya waktu itu saya searching beberapa, jadi saya harus sabar tuh. Sampai 6 bulan itu tulisan saya baru bisa menaklukkan editor tanpa harus bayar dulu gitu ya. Iya. Jadi akhirnya ada yang terbit, waktu itu saya sebutlah Geraha Ilmu ya, dia bagus banget itu buku, dia editornya bagus ya. Nah itu terbit buku saya tuh ya. Memang waktu itu royalti saya bilang royalti saya tidak usah kalian pikirkan gitu loh. Kalau memang itu untuk balikin ongkos produksi kamu nggak masalah gitu. Iya. Jadi akhirnya dia bilang oke deh kalau gitu Pak, saya nggak pikirin royalti, jadi sudah enteng nih, jadi buku Bapak bisa terbit. Nah setelah itu indeks udah nggak terlalu susah tuh Pak Jimmy. Terus beberapa Mitra, Inkindo dan sebagainya. Jadi pernah ada permintaan repeat? Ada repeat dari dari satu dia bilang kamu kalau ngajar ini ya mendingan bikin ini aja Pak gitu. Oke. Jadi dicocokin sama mata kuliah yang saya ajar. Ya saya bilang oke, saya pikirin dulu gitu kan. Ya, intinya pertama kali yang susah Pak menaklukkan itu. Pertama kali pointer yang paling berat ya. Iya, jadi setelah itu enak. Begitu setelah bergulir, maka itu akan menjadi pick up tersendiri ya. Kita bingung nulisnya. Waduh, dia minta kan. Dia minta lagi ya. Jadi order khusus. Iya. Oke. Ayo Pak, bikin Pak gini. Pointernya di situ ya Pak ya. Jadi artinya kita harus senantiasa dekat juga ngobrol dengan penerbit ya. Jadi dengan artikel juga Iya. pertama kali tuh terbit di Kompas tuh mungkin makan-makan lah ya sama temen. Iya. Saking seneng ya kan. Setelah itu dia akan minta, tapi tetap ada kualitas penulisan yang baik gitu ya. Iya. Ada standarnya. Jadi pertama kali sebetulnya kita itu harus berjuang ya. Saya mungkin kalau saya cerita mungkin kalian nggak percaya. Mungkin 100 kali saya ngirim artikel ke Kompas itu di reject, bayangin aja betapa. Jadi harus tahan Pak. Iya. Ketika di reject kita harus tahan ya Pak ya. Nggak boleh ngeluh. Pernah saya ngadu sama temen yang senior, baru begitu aja lu ngeluh, aduh kayaknya susah banget gue nembusin Kompas. Padahal gue udah beberapa kali nulis di media-media lain gitu ya, tapi kok ini susah banget nih, number one nih. Begitu lulus pertama kali tuh ditembus, waduh senengnya minta ampun tuh Pak Jimmy. Artinya sampai sekarang pun kalau misalnya jelek di reject sama dia nggak peduli. Oh tetap ya. Jadi kalau memang kontennya tidak sesuai dengan niat mereka untuk terbit, maka tetap di reject ya. Jadi kita harus tahan juga ya. Iya. Harus bertahan. Iya. Nah, bukan hanya tahan saja tapi harus bertahan. Lalu tetap bersemangat ya Pak semangat ya. Oke. Hobi kan hobi. Oke, karena hobi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama, Oke. Pak. Terakhir coba ke Pak Nur Hidayat. Bagaimana Pak Nur Hidayat ini mencari penerbit? Lalu bagaimana Pak Nur Hidayat itu berkomunikasi dan berkalkulasi dengan penerbit? Karena terkadang memang tadi sudah disebutkan ya, tidak semua penerbit bisa menerima karya-karya kita. Karena saking istilahnya secara menu khususnya itu, karena bisa daya serapnya rendah. Oke silakan Pak Nur. Pengalaman Pak Irawan ada kemiripan juga ya di awal saya nulis artikel juga sama. Rejectan itu dulu kan kita ngirim artikel itu via pos ya. Nah, kembali pos itu digulung gede lagi balikin ke kita gitu kan ya. Itu kalau tulisan-tulisan artikel atau esai yang di media. Nah, tapi buku ini saya waktu itu mungkin agak sedikit berbeda cara pandang saya dengan Pak Hari Yasin ya. Saya justru mencari penerbit besar supaya tulisan saya yang pertama ini langsung dicetak dalam jumlah eksemplar yang banyak. Dan tentu artinya nama saya diingat orang lah, walaupun tulisannya mungkin nggak terlalu bagus gitu kan ya, tapi setidaknya bukunya beredar luas gitu ya. Yang saya incarkan penerbit terbesar, waktu itu 2 saya yang masuk nominasi saya. Yang pertama adalah Gramedia, yang kedua Salemba 4 gitu ya. Ini untuk buku pajak ya. Nah, coba dua-dua ini jalan bareng gitu kan ya. Ternyata yang pertama panggil ya Gramedia. Gramedia panggil saya. Justru dipanggilnya saya sampai datang ke Kalibata ya. Kalibata atau di mana itu alamat Gramedia yang di
Jakarta Barat itu. Palmera. Palmera, ya. Saya datang ke sana, bawa draft ini saya, bawa draft. Lalu saya diinterview di sana itu, gitu kan ya. Siapa Anda ini? Kok mau nulis buku pajak, gitu ya? Bagaimana kira-kira pasar akan menyerap buku Anda ini, gitu kan ya? Jadi ada interview di sana. Karena Gramedia adalah penerbit komersil dan dia nggak mau tentu kalau buku ini memang tidak laku di pasar, gitu kan ya? Ya saya paham. Nah, kata dia minimal cetak itu baru murah adalah 2.500. Tapi bagaimana buku ini akan diserap 2.500 eksemplar, gitu kan ya? Nah itulah mungkin yang dia kalkulasi ya. Nah saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya untuk terbit ini ya di awal ya. Jadi buku saya terbit 2015 di Elek Media Komputindo di Gramedia. Dengan terbit pertama 2.500. Ya sama sebenarnya, tidak sedang mencari royalti atau apa. Dengan buku kita terbit di Gramedia, ini bagi saya sudah sangat prestasi luar biasa lah. Betul yang kata Pak Irawan tadi, makan-makan kita gitu kan ya. Setelah ada kabar dari penerbit bahwa buku Bapak akan diterbitkan gitu kan ya. Ini sudah ini buku saya yang pertama nih, Pak Jemi, yang pemeriksaan pajak menghindari dan menghadapi. Pajak, ya. Nah, ini terbit di Elek Media. Nah, berikutnya betul ketika tulisan pertama sudah terbit di sana, buku kedua saya nggak terlalu sulit. Saya tinggal bawa ini buku yang Corporate Tax Management, ini juga sama di Elek Media, gitu ya. Dengan saya bawa draft buku lengkap. Tanpa interview lagi tentunya gitu kan ya. Dia merasa bahwa mungkin buku saya yang pertama juga cukup diserap oleh pasar gitu ya. Nah akhirnya udah langsung ini siap akan diterbitkan begitu ya. Itu buku satu dan kedua saya. Tapi buku ketiga ini saya sempat menjajaki ke Gramedia. Nah, waktu pandemi ini kan, terbitnya tahun 2021. Ini saat pandemi, saat saya banyak mengurung diri di rumah, akhirnya saya kan nulis buku ini, gitu ya. Nah, buku Profesi Konsultan Pajak di Indonesia ini sempat saya tawarkan ke Gramedia. Nah, Gramedia, wah sekarang kita lagi berat ini, toko kita banyak yang tutup, katanya gitu kan ya. Artinya, nggak boleh buka tokonya, atau kalaupun buka jam bukanya pendek, bahkan pengunjung nggak ada. Kita berat nih kalau terbit. Gimana kalau sama-sama ya, artinya negosiasi pembiayaan penerbitan. Tapi dia maunya kan 2.500. 2.500 kalau dengan harga buku 50.000 saja, kita 50-50, wah itu gede banget. Saya harus membiayainya Gramedia gitu kan ya. Nah, lain yang bisa sinyalnya ternyata penerbit gitu ya. Coba kontak penerbit dan akhirnya penerbit mau cek dulu draft buku saya, dikalkulasi sama mereka. Nah, langsung hitung. Ini Pak Nur mau menerbitkan berapa banyak untuk cetak awal. Minimal dengan harga yang masih ekonomis tadi berapa nih, gitu kan ya? Nah, mereka sudah mengeluarkan angkanya masuk di saya, akhirnya yang buku ketiga ini saya biayai sendiri, gitu ya? Saya biayai sendiri, ya ternyata mahal juga, gitu ya? Mungkin buka aja kepada teman-teman sekalian ya. Ini buku saya yang kedua ini dengan halaman 250 halaman, ini kertasnya pakai book paper, ringan book paper itu. Ini per bukunya itu kalau dihitung mungkin sekitar 60.000 per eksemplar. Ya, kalau 60.000 kita nerbitin misalnya pertama, ya kita nggak boleh banyak-banyak dulu, karena kita kan nggak tahu kemana nih mau kita lemparnya. Misalnya kita mau targetin 200 saja, 200 kali 60
60.000 kan 12 juta ya. Rasanya nggak terlalu mahal gitu ya. Kalau mau membiayai sendiri gitu ya, dengan 200 eksemplar 60.000, 12 juta berarti untuk satu buku gitu ya. Harus dibiayai sendiri. Nah, nanti ya kembalinya karena kita suka tadi, dengan terbit saja ada kepuasannya tersendiri. Tapi untuk mengembalikan sebenarnya nggak terlampau sulit juga. Ternyata ini banyak yang nyari juga gitu kan ya, yang nyari. Akhirnya kita inisiasi di sini dengan buku, bedah buku, dengan menawarkan siapa yang ikut acara bedah buku ini mendapatkan 1 eksemplar buku. Ya, sekali bedah bisa 100 peserta, 2 kali bedah 200 itu terjual semua gitu kan ya, artinya terdistribusi. Karena kita juga nggak mau kan kalau numpuk buku di rumah gitu kan ya, buku harus lepas di pasar atau dikonsumsi atau dibaca, karena tujuan dari buku ini kan sampai ke pembaca dan mencerahkan. Saya kira semua kita sepakat di sini bahwa ini tujuannya memang bukan tujuan uang. Kalau tujuan uang kayaknya mendampingi satu kasus pemeriksaan gitu Pak Jemi. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Ya, jadi penjelasan Pak Nur Hidayat ini merupakan sesi terakhir kita. Ternyata luar biasa di balik ide kreativitas menulis bapak-bapak yang sudah begitu panjang, ternyata tidak bermula daripada adanya inisiasi untuk komersialisasi ide kreatif menulis. Beliau-beliau ternyata bermula daripada keinginan untuk mencerdaskan siapa pembaca di Indonesia. Ternyata untuk kehidupan pendidikan ya bangsa kita, ternyata beliau bermula dari sana. Luar biasa. Bapak Ibu, tiba saatnya di penghujung acara Bincang Profesi Konsultan Pajak. Saya Jemi Sutiono mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, dan juga kepada khususnya para narasumber Pak Nuryadi Mulyodiwarno, Pak Nur Hidayat, Pak Hari Yasin, Pak Irwan Wisanggeni, dan Pak Andreas Budiman. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapak ya secara daring. Mohon kameranya dibuka sehingga tim teknis bisa langsung meng-catch up foto-foto Bapak Ibu ya sambil kita closing ya. Nah, terutama kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih banyak Pak Nur. Ternyata kami apabila dalam penyelenggaraan, mari Bapak Ibu kita sama-sama memberikan applause untuk narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya tetap semangat, semoga program-program PPL NTS berikutnya di dalam Bincang Profesi Pajak dapat hadir bersama kita semua untuk mencerdaskan kita agar profesi konsultan pajak kita semakin menarik dan kita juga bertumbuh usahanya dan tentunya akan sejahtera. Ya, jadi beliau-beliau ini narasumber telah berbagi begitu panjang cerita hingga sampai penerbitan bagaimana cara mengkalkulasi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berikhtiar untuk bisa mencetuskan ide ya. Nah, apabila terdapat kesalahan, kekurangan ya atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Apabila terdapat kebaikan atau manfaat ya, silakan Bapak Ibu manfaatkan dan laksanakan sebaik-baiknya. Lalu timbulkan ide menulis, lalu kita rilis penerbitan buku sama-sama ya, supaya nanti buku konsultan pajak atau perpajakan bukan menjadi media khusus lagi, menjadikan media yang harus dikonsumsi masyarakat banyak sehingga harganya pun bisa masuk pasar lebih banyak. Oke, mohon undur diri saya ya dan juga para narasumber, izin sampai jumpa lagi. Tak lupa mengucapkan selamat Natal tahun 2022 bagi Bapak Ibu yang ingin merayakan Natal. Semoga Natal membawa damai di bumi dan juga selamat libur yang panjang di akhir tahun dan juga menatap tahun baru 2023 untuk Bapak Ibu dan bersama-sama liburan mungkin bersama keluarga ya. Konsultan pajak kreatif, penghasilan meningkat, penerimaan negara bertumbuh, IKPI berjaya terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa kembali. Salam sehat Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Nuryadi, Pak Irwan, Pak Nur Hidayat,
Pak Hari Yasin dan Pak Terima Andreas, kasih. Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon undur Terima kasih diri. semua. Mohon undur diri. Recording stop.